Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Nidal Husna. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan, di mana yang berjudul Kelasku Efektif dan Bermakna dengan LKPD. Saya guru di SMKN 1 Prosokaten yang mengajar di bidang agribisnis ternak. Pada awalnya, mengapa saya menggunakan LKPD itu karena di awalnya ketika saya mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada, ternyata itu tidak semudah itu, ya. Anak-anak kadang itu tidak terkondisikan dalam proses belajar. Ya mungkin karena teknik saya mengajar yang kurang tepat, sehingga anak-anak itu tidak fokus dalam belajar. Seperti contohnya tidak kondusif di kelas, ada yang belajar sendiri, ada yang kemudian sibuk dengan handphonenya, dan juga ada yang keluar masuk kelas karena mungkin dilanda kebosanan. Tantangan yang saya lakukan di sini untuk menghadapinya adalah saya membutuhkan skenario pembelajaran yang dapat mengakomodir anak didik saya itu untuk fokus belajar dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Aksi yang saya lakukan yang pertama adalah menyusun LKPD. Yang kedua adalah susunan LKPD dibuat seminimalis mungkin dan sederhana. Susunan LKPD-nya adalah meliputi judul, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian identitas siswa, tanggal kegiatan pembelajaran, petunjuk mengerjakan, sumber belajar atau pemantik yang bisa digunakan sebagai bahan belajar, dapat berupa link ataupun barcode agar mudah diakses anak-anak menggunakan handphone. Serta yang terpenting adalah sub dari LKPD tersebut yang berisi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tahap yang ketiga adalah dengan memberikan LKPD yang sudah disusun ke anak secara individu meskipun kegiatan belajar dilakukan secara berkelompok. Tahap yang keempat adalah kita akan melihat proses belajar siswa itu harus sesuai dengan LKPD yang kita buat. Berikut adalah contoh dari lembar kerja peserta didik. Di sini saya menggunakan contoh dari KKTP 5, yaitu membuat pakan pelet. Identitasnya di sini ada nama, kemudian tanggal, dan kelas. Yang di bawah ini adalah petunjuk mengerjakan, jadi petunjuknya itu cukup ringkas saja. Di sini yang terakhir adalah buatlah pakan pelet, ya. Dan laporannya nanti dalam bentuk video yang di-upload di media sosial. Di sini juga saya sediakan link ini untuk sumber materi dari YouTube. Mereka bisa menggunakan link ataupun barcode. Kemudian yang inti adalah di sini, ya. Di sini adalah indikatornya. Jadi yang pertama ini kita akan melihat di sini. Kita kan sebelumnya sudah membuat asesmen formatif. Nah, dari asesmen formatif per KKTP itu kan ada IKTP-nya atau indikatornya. Nah, indikator ini saya masukkan ke dalam subbabnya dari LKPD di sini. Ini di contohnya di sini adalah peserta didik dapat menentukan alat dan bahan untuk pembuatan pakan pelet. Maka di sini adalah saya tulis cukup alat dan bahan. Di sini sudah jelas nanti anak-anak alat dan bahan apa. Karena ini materinya tentang pembuatan pakan pelet, berarti alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pakan pelet. Yang kedua juga sama, di sini IKTP-nya adalah peserta didik dapat membuat SOP dalam pembuatan pakan pelet. Di sini saya cukup prosedur operasional standar prosedur operasional pembuatan pakan pelet. Nanti anak-anak akan membuat SOP di sini dan seterusnya. Dan di sini juga dituliskan di mana tugasnya itu dalam bentuk video yang diupload di media sosial. Maka nanti anak-anak harus mencantumkan
link dari hasil kerja mereka atau hasil belajar mereka. Berikutnya adalah kegiatan proses pembelajarannya. Yang pertama ini adalah gambar uh, di mana anak-anak ini dia mencari informasi termasuk dengan KPD. Yang kedua ini, yang B ini adalah kegiatan mereka melakukan penyelidikan pemalsuan bahan bakar. Ini sesuai instruksi yang dalam PKPD. Dan yang C ini adalah kegiatan mereka belajar secara berkelompok. Itu adalah hasil belajarnya. Ada dua di sini, ada yang berupa video. Di sini juga ada video hasil yang mereka belajar mereka yang mereka upload. Dan yang kedua ini adalah hasil belajar mereka dalam bentuk presentasi di depan kelas. Perubahan dalam pembelajaran dengan menggunakan LKPD, kegiatan proses belajar itu lebih terkondisikan. Kemudian anak-anak lebih fokus karena dia memiliki tanggung jawab yang sama belajar karena adanya LKPD. Kemudian yang ketiga, karena kita memasukkan hal-hal yang krusial, jadi anak-anak itu di situ lebih tertantang mencari tahu dan melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi, baik itu di link yang saya sediakan ataupun mereka juga bisa mencarinya di sumber yang lain. Sehingga dengan adanya anak-anak yang fokus itu otomatis hasil yang diharapkan ketika kita melakukan refleksi itu juga akan nampak. Pembelajaran akan lebih efektif, tidak lagi ada anak-anak yang bermain, kemudian juga lebih bermakna, mereka lebih tertarik, mereka juga lebih mengerti, oh kegiatan kita pembelajaran kali ini adalah ini, jadi ilmu yang saya dapat adalah ini. Demikianlah praktik baik yang saya lakukan menggunakan LKPD. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada konten kegiatan belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.